Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, bertemu kembali pada mata kuliah perencanaan keuangan, di mana pada pertemuan kedua kita kali ini kita akan membahas tentang evaluasi kesehatan keuangan. Jika kita biasa mendengar tentang kesehatan fisik atau kesehatan mental, maka ada istilah juga tentang kesehatan keuangan. Kapan keuangan kita itu dikatakan sehat? Nah, ini yang perlu kita evaluasi secara terus-menerus dan kontinu gitu, sehingga kita tahu apakah kita berada dalam kondisi keuangan yang sehat ataukah tidak sehat. Nah, yang perlu kita tahu terlebih dahulu adalah mengapa kita itu merasa penting untuk memiliki sistem keuangan yang sehat. Nah, dalam beberapa kondisi, jika teman-teman pernah mengalami salah satu dari kondisi ini, bisa jadi kita terindikasi berada dalam kondisi atau potensi keuangan yang tidak sehat atau bisa dikatakan sakit begitu ya. Kondisi yang pertama adalah kita merasa bahwa uang selalu tidak cukup atau bisa dikatakan besar pasak daripada tiang. Yang kedua adalah uang yang kita miliki itu selalu habis untuk kita membayar hutang. Entah kenapa uang yang kita miliki setiap bulan itu selalu habis hanya untuk kita membayar hutang. Kemudian yang ketiga adalah kita sudah bekerja bertahun-tahun, tapi kok kita tidak punya tabungan gitu ya. Nah, ini uangnya kemana saja gitu selama ini. Kemudian kondisi yang keempat adalah kita berhutang itu untuk menutupi utang lama, atau dengan diistilahkan dari lubang tutup lubang. Hutang yang satu sudah lunas, ternyata itu dilunasi dengan menggunakan hutang yang lain, sehingga tidak menyelesaikan masalah gitu. Justru hutang A tertutupi, hutang B malah ada yang lain lagi gitu. Kemudian yang kelima adalah sering berutang ketika ada kebutuhan mendadak. Mungkin ini bisa diistilahkan kita tidak memiliki uang darurat gitu ya. Jadi ketika misalnya dalam kondisi sakit atau ada anggota keluarga yang sakit atau butuh untuk keluar kota dalam waktu yang dekat gitu, kita tidak memiliki dana, sehingga untuk kita bisa menyelesaikan masalah ini kita melakukan hutang atau berhutang kepada pihak lain. Nah, berikutnya ketika kita ingin mengetahui tentang proses dalam melihat kesehatan keuangan kita gitu ya, maka kita juga perlu untuk memeriksa dompet kita. Jadi ada beberapa indikator yang bisa kita lihat di sini dalam kita memeriksa dompet yang kita miliki. Indikator yang pertama adalah berapa banyak uang tunai yang kita punya. Dalam hal ini uang tunai ini kita gunakan sebagai dana darurat atau dana cadangan yang bisa kita pakai sewaktu-waktu, entah itu dalam bentuk kas ataupun dalam bentuk tabungan ya. Nah, kapan ini dikatakan sehat ya? Kondisi ini akan dikatakan sehat ketika saldonya itu mencapai 4 kali pengeluaran rutin bulan atau bahkan lebih. Jadi dana darurat ini harus mencakup pada 4 kali pengeluaran rutin. Jadi kalau misalnya per bulan kita rutin mengeluarkan uang 1 juta, maka paling tidak dana darurat ini harus mencapai 4 kali dari 1 juta per bulan itu tadi. Nah, jumlah dikatakan tidak sehat ya berarti kebalikannya ketika itu di bawah kurang dari 4 kali pengeluaran rutin. Kemudian yang kedua adalah berapa banyak cicilan yang kita miliki setiap bulannya ya, entah itu cicilan rumah atau mungkin yang anak-anak milenial sekarang mungkin sudah mulai memikirkan kendaraan dan sebagainya gitu ya. Ini juga perlu kita siasati di awal. Nah, indikatornya dikatakan sehat ini ketika banyaknya pengeluaran yang kita keluarkan itu adalah tidak melebihi 35% dari jumlah penghasilan yang kita miliki. Nah, ketika ini lebih besar dari 35% dari total pendapatan, anggaplah pendapatan kita 5 juta, jangan sampai melebihi 35% dari 5 juta itu tadi gitu ya. Ketika itu lebih dari 35%, maka ini bisa dikatakan tidak sehat. Kemudian yang ketiga adalah sudahkah kita menabung? Nah, ini momok terbesar yang kadang-kadang tidak bisa dikelola dengan baik ya.
dan ini banyak dialami oleh banyak orang. Setiap bulan berapa persen yang bisa kita sisihkan untuk kita tabung dari penghasilan kita. Dan ingat, ini harus dilakukan di awal bulan. Ini yang biasanya yang terjadi adalah orang banyak menyisihkan itu di akhir bulan. Justru seharusnya itu kita lakukan di awal bulan, sehingga pos-pos yang kita sudah atur di awal itu sudah bisa kita kelola dengan baik. Nah, setidaknya kondisi ini akan dikatakan sehat ya. Kita memiliki tabungan itu dikatakan sehat paling tidak 10% dari jumlah penghasilan yang kita miliki. Jadi kalau 5 juta berarti 10% dari 5 juta ya sekitar berapa? 500.000 gitu ya. Jadi paling tidak dalam sebulan kita akan menabung sebesar 500.000. Ketika kurang dari 500.000 maka ini bisa diindikasikan terjadi tingkat keuangan atau kesehatan keuangan kita yang tidak sehat. Nah, bagaimana cara kita memeriksa dompet yang kita miliki yang tadi saya bahas sebelumnya? Ini yang pertama ya, seperti ini di sebelah kiri ya. Ini yang pertama adalah kita harus membuat catatan harta dan utang. Jadi ada berapa harta yang kita miliki, ada berapa utang yang kita miliki. Jangan sampai utang lebih banyak daripada harta yang kita miliki. Nah, harta itu komponennya apa saja ya? Yaitu ada harta yang berupa uang di dalam dompet, mungkin yang kita simpan di dompet atau uang tunai. Mungkin ada juga orang yang menyimpan uangnya di bawah kasur gitu ya, atau di bawah bantal gitu ya. Kemudian ada juga yang mungkin terbiasa menggunakan celengan, atau yang sudah melek literasi keuangannya, dia menabung di bank dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin mengabung di koperasi atau di BMT gitu ya, atau dia punya perhiasan, dia sudah mulai berinvestasi di perhiasan, kemudian memiliki hewan ternak ya, kemudian ada juga di kendaraan, rumah dan sebagainya. Ini dihitung betul ya berapa harta yang kita miliki. Nah, setelah itu utang. Jadi utang ini juga perlu dicatat, jangan sampai utang ini terlewat ya, karena ini kan tanggung jawab besar juga ketika kita memiliki utang. Berapa utang kita di warung depan ya, utang kita di teman A, B, C, dan D ya, berapa utang kita di cicilan motor, cicilan rumah dan sebagainya. Ini juga perlu disiasati gitu ya, perlu dicatat dengan baik sehingga tidak ada yang terlewat sedikit pun. Kemudian yang kedua adalah buatlah catatan penghasilan dan pengeluaran. Jadi kita juga perlu tahu berapa penghasilan kita, berapa pengeluaran kita, karena banyak juga yang seperti masalah yang di awal tadi saya sampaikan, bahwa banyak kondisi yang ternyata pengeluaran kita tuh lebih banyak daripada penghasilan kita. Nah, ini bisa jadi juga karena gaya hidup kita yang tidak sehat gitu ya. Lebih besar keinginan daripada kebutuhan. Kita ingin A, B, C, tapi ternyata setelah dibeli itu tidak dibutuhkan. Akibatnya adalah terjadinya pembengkakan pengeluaran yang tidak seharusnya gitu ya. Jadi ya akibatnya nanti akan muncul hutang lagi. Nah, jadi di sini ada catatan penghasilan pengeluaran ya. Catatannya mungkin untuk penghasilan gaji mungkin ya, mungkin yang punya kos-kosan atau penghasilan lain-lainnya yang sifatnya tidak tetap, ini juga harus dicatat. Kemudian pengeluaran juga harus rutin dicatat ya. Zakat, tabungan, kemudian yang lain-lainnya yang kita keluarkan gitu ya. Kemudian gaji mungkin yang punya asisten rumah tangga, kemudian untuk kita makan ya, transportasi dan sebagainya, listrik, air, ini juga harus dicatat dengan baik gitu. Kemudian yang berikutnya adalah setelah dua hal ini sudah kita lakukan ya, kita sudah tahu ternyata utang kita lebih besar dari harta atau pengeluaran kita ternyata lebih besar daripada penghasilan, maka jangan coba mengubah angka yang sudah ditulis ya dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan harta atau penghasilan yang dimiliki. Jadi pura-puranya bahwa ternyata pengeluaran saya nggak sebesar ini gitu, padahal sebetulnya ada angka yang dia hilangkan di situ gitu. Jadi jangan sampai ini dilakukan, karena kita tidak bisa tahu nanti apakah kita dalam kondisi sehat ataukah tidak sehat. Jadi ini penting untuk kita ketahui bersama. Nah, ini ada simulasi untuk bagaimana kita memeriksa dompet yang kita miliki ya. Yang pertama adalah buat catatan harta dan utang. Ini sebenarnya sama dengan poin yang pertama tadi ya. Jadi kita membuat harta berapa yang kita miliki, kemudian utang itu ada berapa yang kita miliki.
Kemudian yang berikutnya adalah buat catatan penghasilan dan pengeluaran uang dalam sebulan. Jadi dalam sebulan anggaplah pendapatan kita 5 juta ya, pengeluaran kita misalnya 3 juta gitu ya. Berarti ini harus dicatat. Jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun, sehingga kita bisa tahu potensi penghasilan kita berapa, potensi pengeluaran kita berapa. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung perbandingan isi dompet ya. Jadi perbandingan isi dompet ini ukurannya ya, ukuran bandingkan jumlah uang tunai dengan. Nah, untuk kita menghitung perbandingan isi dompet ini, yang pertama kita bisa membandingkan jumlah uang tunai yang kita miliki dibandingkan dengan pengeluaran rutin ya. Dimana pengeluaran rutin ini adalah total pengeluaran setiap bulan dikurangi jumlah pengeluaran tabungan setiap bulan. Nah, angka ukuran uang tunai menggambarkan uang tunai yang dimiliki mampu membiayai berapa bulan pengeluaran ya. Jadi misalnya angka yang kita peroleh perbandingannya itu adalah 2, maka uang yang kita miliki itu bisa membiayai selama 2 bulan pengeluaran ya. Sama 3, 4 dan sebagainya juga seperti itu. Itu mengindikasikan berapa jumlah bulan pengeluaran yang bisa kita biayai dari uang tunai yang kita miliki. Nah, kapan dikatakan sehat ya? Dompet kita akan dikatakan sehat ketika kita berada pada poin 4. Jadi makna poin 4 ini tadi adalah berarti uang tunai yang kita miliki itu mampu membiayai selama 4 bulan pengeluaran yang akan kita keluarkan. Kemudian yang kedua ya, dari cara menghitung isi dompet ini, membandingkan isi dompet. Yang kedua adalah kita membandingkan jumlah cicilan utang ya dengan uang yang kita miliki ya. Jumlah cicilan utang per bulan dibandingkan dengan penghasilan rutin per bulan. Nah, di sini ukuran pembayaran cicilan ini menjelaskan berapa persen penghasilan yang digunakan untuk membayar cicilan ya. Misalnya dalam perhitungan ternyata angka yang kita peroleh adalah 50% atau 40%. Berarti cicilan yang kita gunakan ya dari total penghasilan yang kita miliki itu sebesar 50%. Jadi penghasilan kita itu habis untuk membayar cicilan itu sebesar 50% dari jumlah penghasilan. Nah, kapan dikatakan sehat? Dikatakan sehat apabila jumlah cicilan yang kita miliki itu tidak lebih dari 30% atau 35% tadi ya di awal ya. Ketika dia lebih dari 35%, maka ini bisa dikatakan kita dalam kondisi tidak sehat keuangannya gitu ya. Jadi jangan sampai lebih banyak hutangnya ya atau cicilannya itu melebihi dari 35% atau 30%. Yang ketiga adalah kita bisa membandingkan jumlah uang yang ada di tabungan dengan penghasilan ya. Menabung ini bisa dilakukan dengan banyak bentuk ya, ada bentuk celengan ya, kemudian ada juga tabungan mungkin di bank gitu ya. Dan mungkin jumlahnya misalnya dilakukan per hari, misalnya per hari itu kita punya sisa uang misalnya 5.000. Nah, ini bisa dilakukan continue per hari 5.000 dan lumayan ketika sebulan dihitung-hitung nanti bisa ditabung di bank. Nah, dari ukuran menabung ini dapat diketahui berapa persen uang yang kita miliki itu untuk kita tabung. Jadi anggaplah nilainya itu adalah 8%, berarti uang yang kita sisihkan dari total penghasilan yang kita miliki setiap bulannya itu sebesar 8%. Nah, kapan dikatakan sehat? Akan dikatakan sehat ketika jumlah penghasilan kita itu yang kita tabung itu 10% ya. Jadi 10% dari jumlah penghasilan yang kita tabung itu sudah dikatakan sehat. Apabila di bawah 10%, maka ini sudah mengindikasikan adanya kondisi tidak sehat dari keuangan kita. Nah, yang berikutnya adalah kita mengevaluasi kesehatan dompet. Kesehatan dompet ini kita melakukan 3 perbandingan dengan uang yang ada di dompet di tahap yang sebelumnya ya. Kita membuat kesimpulan dari 3 tahap sebelumnya, yaitu kita melihat ukuran perbandingan dari uang tunai, kemudian ukuran cicilan utang, dan ukuran kita menabung. Nah, kita bisa melihat di
tabel ini ya, ukuran perbandingannya. Kemudian kita melihat nilai ukuran keluarga. Jadi ini nilai real yang teman-teman hitung sendiri dari penghasilan yang dimiliki. Kemudian dibandingkan dengan nilai ukuran idealnya ya. Jadi untuk ukuran utang tunai tadi saya sudah bilang bahwa itu 4 bulan. 4 bulan itu maknanya berarti uang yang kita miliki itu bisa mencukupi atau menutupi pengeluaran kita selama 4 bulan. Kemudian tadi untuk cicilan utang 35% ya. Jadi jangan sampai melebihi 35%. Kemudian untuk menabung pun juga sama, itu minimal itu 10%. Di bawah 10% berarti sudah masuk dalam indikator tidak sehat. Nah, nanti bisa disimpulkan di sini apakah ukuran utang kita sehat, ukuran cicilan utang kita sehat, dan ukuran menabung kita sehat ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan. Dan ketika ada satu indikator yang tidak sehat misalnya, maka segeralah melakukan tindakan ya untuk bagaimana caranya untuk menyehatkan dompet yang kita miliki, entah itu dengan mengerem sedikit pengeluaran ya, meminimalisir keinginan yang tidak diperlukan ya. Jadi betul-betul dicatat kebutuhan pokok kita yang kita butuhkan apa, dan kemudian dicoret apa saja pengeluaran-pengeluaran yang dirasa tidak terlalu penting atau tidak terlalu dibutuhkan. Nah, yang terakhir adalah solusi untuk hasil ketika kita memeriksa dompet yang tidak sehat ya. Jadi solusi yang tidak punya uang tunai dan susah menabung. Jadi biasanya kondisi ini ya yang membuat kita itu berada dalam kondisi tidak sehat, kondisi tidak punya uang tunai dan kondisi kita susah menabung. Yang pertama, sebetulnya teman-teman bisa ya apa saja ya menabung, ini bisa dalam amplop atau tabungan gitu. Nah, solusinya adalah yang pertama, coba biasakan kita menyisihkan uang dari penghasilan untuk kebutuhan dana cadangan atau dalam bentuk uang tunai. Dan ini harus dilakukan di awal bulan ya teman-teman ya, jangan sampai di akhir bulan ya. Jadi biasakan untuk kita menyisihkan uang dari penghasilan, entah itu berapa persen ya, misalnya 5% untuk dana cadangan, sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi kondisi yang tidak diinginkan atau misalnya kita harus keluar kota dan sebagainya, ada kegiatan kampus dan sebagainya, kita masih punya dana cadangan yang kita miliki. Atau yang kedua ya solusinya itu mulailah dengan menyisihkan ya paling 1.000 mungkin ya, kalau misalnya ukuran mahasiswa yang minimalis dalam hal penghasilan gitu, sehingga kita punya namanya tabungan gitu ya, ketika kita tidak terbiasa menabung di bank atau tidak memungkinkan kita untuk menabung di bank. Kemudian yang kedua adalah solusi ketika kita terlilit utang ya. Jadi ini yang kadang-kala tidak bisa dihindari ya, utang ini gitu, karena pertanggung jawabnya juga besar gitu. Jangan sampai kita di awal-awal semangat berhutang ya, ternyata dalam prosesnya kita tidak bisa melunasi utang kita gitu, sehingga nanti indikasinya adalah kita akan berbohong ke orang gitu ya. Kemudian bisa jadi nanti kita terblacklist ya, entah itu dari bank atau dari zona pertemanan gitu. Nah, jadi hal yang menyebabkan kenapa sih seseorang itu bisa terlilit utang, indikator pertama adalah yang seperti saya bilang tadi, pembelian itu di luar batas kemampuan. Jadi keinginan kita itu terlalu besar gitu ya, sementara sebenarnya itu tidak kita butuhkan, atau kita tidak melihat penghasilan kita itu berapa, main beli aja gitu. Apalagi sekarang kita lagi pandemi, lebih banyak orang membeli secara online gitu ya, mungkin yang punya kartu kredit atau tinggal gesek aja gitu ya, sehingga dia lupa bahwa jumlah saldo di dalam tabungannya itu ada berapa gitu. Nah, akhirnya adalah utangnya itu menjadi solusi ya, karena pengeluaran yang lebih besar tadi gitu daripada pemasukan. Intinya adalah kurangnya pengendalian diri seseorang dalam memilah mana pengeluaran yang dibutuhkan dengan mana pengeluaran yang berupa keinginan. Nah, ini adalah contoh tabel ya yang bisa kita lihat kondisi seseorang yang menyebabkan kita itu menjadi terlilit utang. Misalnya yang kita butuhkan adalah kita butuh makan setiap hari dengan nasi dan lauk yang sehat ya, entah itu tempe, cukup ada tempe dan sayur ya, misalnya mungkin besoknya ada ikan dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata keinginan kita adalah pengen makan di restoran ya dengan menu daging setiap hari gitu. Atau misalnya kondisi yang kedua adalah
kita memberi makan bayi yang misalnya sudah berumah tangga, dia punya bayi, punya anak gitu ya, kemudian dia pengennya itu anaknya sehat, dengan kondisi misalnya dia tidak repot, sehingga dia mengganti popoknya lebih gampang gitu misalnya. Nah, dia keinginannya adalah dia ingin membeli susu formula untuk menambah biar sehat bayinya gitu. Dan yang kedua, untuk popok itu dia pengen pakai popok sekali pakai biar nggak capek nyuci gitu. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya untuk kondisi yang pertama adalah kita bisa mengatur menu belanja agar pembelian sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ngekos bisa belanja bareng, bisa masak bareng gitu ya, sehingga keinginan untuk membeli di luar atau makan di luar itu bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua adalah misalnya yang sudah punya anak, bisa fokus dulu untuk ASI misalnya, tidak usah ditambah dengan susu formula, karena sebenarnya tidak sehat juga gitu, lebih sehat kita menggunakan ASI. Atau misalnya popok ya, popok kita pengennya setiap hari pakai popok, kemana-mana pakai popok. Nah, mungkin bisa disiasati ketika keluar dari rumah baru menggunakan popok anaknya gitu. Tapi di dalam rumah ya nggak usah pakai popok, cukup pakai celana saja. Nah, ini yang terakhir adalah cara kita mengelola utang yang baik. Ini ada 5 poin ya. Yang pertama, kita bisa melakukan peminjaman itu untuk kebutuhan yang penting saja dan produktif, misalnya untuk membeli rumah ya, kendaraan, misalnya mobil kita tidak terlalu butuhkan, yang nggak usah dulu, kita cicilan mobil dan sebagainya, atau untuk kita gunakan sebagai modal usaha. Yang kedua adalah menghindari kita bertransaksi dengan rentenir ya, atau koperasi yang sebenarnya dia berkedok rentenir gitu. Bunga yang tinggi itu hati-hati juga gitu. Yang ketiga adalah tidak perlu kita memiliki kartu kredit ya, ini bahaya juga, apalagi penghasilan kita masih minimalis, misalnya di bawah 3 juta. Karena nanti dikhawatirkan adalah kita akan lebih banyak pengeluarannya gitu, karena kita mungkin tidak menghitung pengeluaran, tinggal dipakai aja gitu kartu kreditnya. Yang berikutnya adalah membayar kartu kredit, yang punya kartu kredit ya, setiap bulannya dengan cara lunas, jadi jangan ditunggak-tunggak gitu ya. Dan yang terakhir adalah jika terlilit utang ya, jual segera barang yang Anda beli dengan berutang dan lunasi utang tersebut ya. Jadi misalnya beli HP gitu ya, atau beli kendaraan secara kredit ya, kemudian ternyata di setengah proses kita tidak bisa menyelesaikannya karena misalnya penghasilan kita misalnya tadi PHK atau dan sebagainya gitu ya, maka teman-teman bisa langsung mengambil alternatif keputusan untuk menjual barang tersebut ya. Setelah barang itu tersebut terjual, maka kita bisa melunasi hutang kita itu gitu. Jadi paling tidak ya hidup jadi lebih aman dan tentram, paling tidak kita bisa mencukupi kebutuhan dasar kita, kebutuhan pokok kita. Intinya adalah jangan sampai keinginan kita lebih besar daripada kebutuhan yang seharusnya kita penuhi. Oke, teman-teman semua, insyaallah itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.